Halo teman-teman, kembali lagi di channel WN Project Official. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, and komennya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk share video-video kami ke teman-teman Anda supaya bisa terhibur dengan video kami. Selamat menonton. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel WN Project Official. Dan kami hari ini akan membahas cerita horor yang berjudul Kontrakanku. Kita lihat ini dah videonya, kelihatan gak guys? Coba kelihatan, kita haraplah kelihatan ya. Mulai kita baca, tapi sebelum kita lanjut jangan lupa apa Fit? Like, comment, subscribe. Ayo lanjut. Secara tiba-tiba dinding di ruang tengah bertingkat 2 ini bergetar sehingga semua yang ada di dalamnya ikut merasakannya. Dan secara tiba-tiba pula bau kemenyan dan bunga kamboja kini mulai terasa menyengat membuat bulu kuduk kami pun merinding. Bisa merinding. Memang jika dilihat dari luar rumah yang memiliki 2 lantai ini dengan perkarangan yang luas, taman yang terata rapi dilengkapi pula dengan fasilitas kolam renang yang terletak di samping rumah ini sehingga dampak begitu megah dan merupakan sebuah rumah idaman bagi siapapun yang melihatnya. Namun di balik kemegahan itu tersimpan misteri. Rumah ini memang indah dan keindahan itu pun menutupi kekurangan rumah ini. Begitu pula dengan kami berlima di zaman serba zaman serba susah begini, apalagi di Jakarta, sebuah kota metropolitan yang semuanya serba mahal, dan tiba-tiba ditawari sebuah kontrakan yang mewah tapi murah membuat kami tanpa berpikir panjang lagi langsung setuju untuk mendatangi kontrakan dengan pemilik rumah. Apalagi kami hanya mahasiswa yang berasal dari daerah yang bergantung pada orang tua, otomatis kami mencari sesuatu yang murah namun layak. Untuk mundur pun dari semua ini rasanya itu pun tak mungkin karena uang kontrakan itu rasanya sayang untuk disia-siakan. Awalnya aku tidak setuju atas usulan Mirna untuk memanggil dukun ke rumah ini, namun teman-teman yang lain menyetujuinya tanpa menyadari akan akibat dari perbuatan mereka. Jadi apa boleh buat aku pun menyetujuinya. Akhirnya aku tidak setuju atas ulasan Mirna untuk memanggil dukun ke rumah ini, namun teman-teman anjing kan sih mah guys. Mbah dukun itu duduk bersila menghadap ke salah satu sudut ruangan. Sekali terdengar semburan dari mulutnya menyemprotkan air ke sudut ruangan itu. Keempat temanku tampak begitu serius mengikuti perintah. Wajah tersebut terlihat dari raut wajah mereka kelihatan begitu tegang. Mbah dukun itu pun tiada henti-hentinya membaca mantra. Entah apa yang dibaca aku pun tidak tahu karena memang aku tidak berniat untuk mendekat kepadanya. Aku hanya melihat dari jauh di tangga menuju lantai 2 sebab aku tidak tahan dengan bau kemenyan itu. Rasanya aku ingin muntah, namun tidak beberapa lama ritual itu pun selesai. Mbah dukun itu berpulang dengan peluh yang berucuran di wajahnya dan keempat temanku pun tersenyum puas. Kita akan tersenyum puas tanpa gangguan itu lagi, kata Lia. Aku serah mendengarnya sambil berlalu ke dapur untuk mengambil makanan karena dari sebenarnya aku lapar. Namun Mbah dukun itu melarangku jauh-jauh dari tempat itu, takut kalau terjadi apa-apa padaku. Katanya kini kami semua duduk di meja makan siap untuk makan. Setelah beberapa menit selesai sholat maghrib, sementara jam masih menunjukkan pukul 19.15, tapi entah dari mana datangnya tiba-tiba terdengar lolongan panjang anjing. Kami merasakan kembali kecaman itu dan semua terdiam membisu. Tiba-tiba azan terdengar, tandanya sholat isya pun akan segera dilaksanakan, dan secara tiba-tiba pula lolongan anjing itu pun menghilang, membuat kami merasa lega.
Malam ini tidak terjadi apa-apa dan itu membuat temanku berpikir bahwa dukun itu telah berhasil mengusir para penghuni rumah ini. Namun malam berikutnya mereka kembali membuat kami semua ketakutan dan parahnya lagi mereka kini menampakkan wujud mereka padahal selama ini mereka hanya mengganggu kami tanpa wujud. Dan malam itu adalah puncaknya, malam puncaknya guys. Malam itu seperti biasa kami pun tidur di kamar masing-masing sekitar pukul jam 12 malam. Tiba-tiba wanita di lantai bawah tempatnya di kamar mandi. Aku berpikir itu salah satu dari keempat temanku. Maka aku pun langsung keluar dari kamar dan berlari ke bawah dan keempat temanku sudah berkumpul di dekat tangga dan suara itu pun masih saja terus menjerit. Lalu kami pun saling pandang. Aku berpikir kalau bukan di antara keempat temanku, lalu itu suara siapa? Dengan hati-hati pun kami berjalan menuju kamar mandi, tapi tak seorang pun dari kami yang membuka pintu kamar mandi tersebut sampai akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya. Pit sendiri sakit muka sorangan Pit. Dan di dalam kamar mandi seorang wanita berambut pirang tanpa busana bersandar pada tembok dengan pisau tertancap di dadanya dan tembus ke jantung dengan mata melotot. Sementara dari hidung dan matanya mengalir darah segar sambil tersenyum menyeringai kepada kami berlima. Tanpa berpikir panjang lagi kami semua menjerit. Bahkan Ani sampai pingsan dan membawa agak menjauh dari tempat itu. Tapi saat kami melihat ke arah kamar mandi, tidak terjadi apa-apa di sana. Air semula merah darah kini menjadi bening kembali. Dan tak kenapa tiba-tiba lampu di rumah itu mati membuat kami semua ketakutan. Tak dari mana datang tiba-tiba berbincang kepala yang begitu banyak menyerang kami semua memperlihatkan taring. Tiba-tiba mereka seakan-akan kami makanan lezat. Tiba-tiba Mirna dan Susi ikut pingsan. Aku dan Lia berusaha keluar dari kepala tersebut saat mereka akan menyerang kami. Kepala tersebut terbalik arah menyerang Anis, Mirna dan Susi yang pingsan. Di depan mata ketiga teman kami dibunuh tanpa kami bisa berbuat apa-apa. Tanpa menunggu lagi aku dan Lia berlari meninggalkan tempat itu, namun kami dicegat oleh makhluk yang sangat menyeramkan. Tingginya melampaui tinggi manusia pada umumnya. Di sudut bibir tersebut sebuah taring yang runcing. Aku masih berusaha lari saat makhluk tersebut menangkap Lia. Namun langkahku terasa berat sekali sehingga makhluk tersebut berhasil menangkapku setelah ia bunuh. Wow, aku sudah tak tahu apa lagi terjadi saat makhluk tersebut mengucapkan taringnya ke leherku. Saat itu pun aku tidak merasakan apa-apa lagi. Tiba-tiba aku terbangun. Aku hanya mimpi. Kulihat di sekelilingku semuanya tampak serba putih dan di sampingku kulihat Mama tidur sisi ranjang. Ini karena ia kelelahan menjagaku. Merasakan aku bergerak, Mama pun terbangun. Syukurlah kamu udah sadar sayang. Tanya Mama. Apa yang terjadi Ma? Kenapa aku ada di rumah sakit? Tanya pada Mama. Entahlah, Mama sendiri tidak tahu sayang. Tapi Lia menelpon Mama dari Bandung dan bilang kalau mereka kamu temukan pingsan di dapur saat kalian melihat tempat kontrakan. Jawab Mama. Tempat kontrakan? Aku berpikir, oh ya Ma, sudah berapa lama aku pingsan? Tanyaku. 2 hari. Emangnya kenapa sayang? Jawab Mama. Terus di mana Lia dan yang lainnya sekarang, dan apakah perjanjian kontrakan tersebut sudah didatanginya? Tanyaku tanpa menjawab pertanyaan Mama. Ya, perjanjian udah didatangi dan mereka sudah menepati janji kontrakan kalian sejak kemarin. Besok kamu juga akan mulai tinggal di sana jika dokter sudah mengizinkan kamu pulang, kata Mama. Tiba-tiba aku merasakan sakit pada leherku dan saat kuraba ada 2 lubang di sana seperti bekas gigitan. Dan begitulah teman-teman cerita dari yang berjudul Kontrakan Seram kayaknya guys, yang dikirim oleh David ke saya.
Pit kalian. Dan inilah orang yang mengirim cerita seram itu, dan mungkin dia ngalamin apa gimana atau dari temannya Pit. Dan meskinya kalau terjadi kayak gitu mah harus ingat sama Tuhan ya Pit ya. Ulah poho sama kurang iman ya nama. Oke lah, begitulah dari ya, segini dulu lah video dari kami, dan tunggu video-video selanjutnya. Dan boleh kalian komen video di bawah ini apakah seram atau tidak, dan komen sesuka kalian. Oke, thank you.